Oke, jadi di sini kami akan melakukan penyuluhan hukum media sosial. Nah, di sini adalah tugas mata kuliah kami, yakni komunikasi pembangunan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sumatia. Kemudian di sebelah saya ada Siti Asya. Kemudian sebelahnya lagi ada Nur Ayu, ada Reski Ainul, dan di sana ada Nur Fadila. Jadi kami dari jurusan Jurnalistik, Fakultas Jangkau dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar. Tidak ada di dalam. Ya, sebelum kami menjelaskan lebih jauh apa itu media sosial dan literasi hukum, siapa di sini yang sudah tahu apa itu media sosial? Apa ini Kak? NA, Di dalamnya ada apa? FB, Facebook, WA, Nah, masuk apa itu? sosial. Yang kita sebut tadi kayak Facebook, Instagram, WA, kan itu media sosial tuh. Jadi yang saya tanya itu apa itu media sosial? Saling Masa ada yang berkomunikasi. tahu? Hah? Saling berkomunikasi. Ya itu yang Hampir. dilakukan di media sosial, kalau yang saling berkomunikasi itu kegiatannya di media sosial. Yang saya tanya apa itu media sosial? Yang cewek-cewek biasa nih. Kita. Kita dari tahu. Jadi ngerti gitu. Jadi, nggak ada di sini. Oke, WhatsApp, Instagram, Facebook itu sarananya. You know what? Yes. Orang, misalnya kayak saya dari Soraya toh. Misalkan saya orang Soraya, terus kita orang di sini. Misalkan sekarang di Soraya Kak, baru bisa disaling kenal, karena media sosial misalkan Instagram. Kan Cowok-cowok bilang bahaya. Yang ada ikut aja media sosial. WA, Instagram, Facebook, dan kayak ada Snapchat, Line. Siapa yang pakai Line di sini? Yang pakai Instagram? Masih follow dia sini. Dan tanya kira-kira sekali lagi apa itu media sosial? Jangan sampai terus ya kita akan menjelaskan di sini. Di sini nggak ada yang tahu itu media sosial. Nanti dijelaskan aja sama kakak. Nanti tangan coba siapa yang tahu? Kan sudah mau justru sekarang ini saatnya untuk dikeluarkan itu anggota pendapat. Tapi makan Diki. Siapa yang tahu? Ya sampai tadi bilang. Apa dulu nama? aca malah promosi. Dan di media sosial itu bukan cuma senang-senang, happy, tapi yang namanya sesuatu itu diciptakan berpasang-pasangan pasti ada baiknya. Nah itu dibilang ada dampak negatif, ada dampak positif. Selebihnya itu akan dijelaskan sama teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sudah dijelaskan apa itu media sosial. Jadi media sosial kan ada dampak positif sama dampak negatifnya. Jadi mau dijelaskan yang mana sih dampak negatif? Jadi dampak positif dulu. Jadi yang pertama itu dampaknya itu kita bukan memperoleh informasi. Misalkan semua itu berita sudah masuk ke dalam Facebook, Instagram. Misalkan tuh kejadiannya di Makassar, baru 1 menit terjadi di Makassar, sampai dibawa oleh Makassar. Terus yang kedua itu menjaga tali persaudaraan atau tali silaturahmi itu seperti yang tadi. Kita follow kakak Siti Asya, jadi kita menjaga silaturahmi dengan untuk menjadi sarana meningkatkan kreativitas. Kan dalam media sosial itu sudah banyak platform, jadi kita sudah bisa lihat sehingga kita dan inspirasi. Media sosial itu bisa digunakan Ada tanah. misalkan tuh kayak musik, fotografi, bisa dipakai estetik. Ada tuh dapat inspirasi dari media sosial. Sembarang mau ketaruh. Mereka itu dilakukan di media sosial. Ada di sini. Tadi dampak positifnya dan sekarang dampak negatif dari media sosial. Dampak negatif yang pertama itu interaksi secara tatap muka itu berkurang. Karena kan kita sudah bisa lewat chat, call. Istilahnya begini, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Kayak misalkan kita ada satu ruangan tuh, intinya kalau sibuk begitu main HP, dan dihiraukan itu yang di dekat HP. Padahal ini yang kita teman jadi orang jauh. Begini kata lo. Sebagian kehidupannya itu mungkin main HP nih, main media sosial setiap hari. Jadi karena mungkin ada pengguna yang kurang bertanggung jawab, jadi menyebar aib begitu. Kita itu bisa membuat dampak yang selanjutnya itu mudahnya terakses data-data kita, karena kan saat kita login di media sosial otomatis ada nama kita, nomor telepon, alamat. Jadi itu jeleknya dari media sosial. Biasa juga itu kalau media sosial begini biasa kita Iya. mencuri data. Terus membuat risiko penyebaran konten negatif atau hoax gitu kan. Orang asal menyebar begitu, asal menyebar tidak tahu asalnya, tidak tahu apakah ini baik atau buruk, asal menyebar saja. Banyak pengguna yang kurang bertanggung jawab saja menyebar. Pasti diciptakan berpasangan ada perempuan ada laki-laki. Tidak mungkin laki-laki sama laki-laki. Dia mau bertanya. Tapi dia kitanya WA. Tanya ke itu. Sudah macam-macam. Karena tujuannya apa tuh dia tak baik. Media sosial untuk mendekatkan kita. Masa tuh kayak saya misalnya ditanya kabar, cewek sama cowok, dua-duanya. Ini cewek, ini cowok. Nah, dia jawab dulu dampak negatifnya. Dampak negatif media sosial. 2 orang. Satu lagi siapa? Satu B. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arman Maulana. Hai. Dampak negatif medsos mengumbar-umbar berita yang hoax. Positifnya doang. Ini sudah
jualan online di Facebook dan WA. Kita hidup di dunia harus didasari dengan aturan. Jadi sama di kayak sosial media itu ada aturannya. Nah, itu yang akan dijelaskan sama teman-teman kita di dalam dampak negatif dan dampak positifnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang undang-undang tentang penyalahgunaan media sosial. Misalnya yang harus kita perhatikan dalam bermain media sosial, yang pertama itu pencemaran nama baik. Ya. Dalam menggunakan media sosial ini, kalian tidak bisa sembarangan menjelek-jelekan atau menghina seseorang. Karena dalam pasal 45 ayat 3, setiap orang yang dalam sengaja atau tanpa hak mentransmisikan atau membuat aksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik, memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan didenda paling banyak 550 juta. Yang kedua itu penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Karena diatur dalam pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan didenda paling banyak miliar rupiah. Yang ketiga itu menyebarkan kebencian terhadap individu kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan. Pasalnya itu, setiap orang yang dapat dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan akan didenda paling banyak 1 miliar rupiah. Media sosial dan literasi hukum. Kita lihat di apa itu literasi hukum. Nah, literasi hukum itu kemampuan seseorang untuk memahami keseluruhan peraturan. Jadi, bagaimana cara kita memahami dalam bersosial media supaya tidak sembrono di main sosial media, tidak sembarang upload, misalkan biar yang privasi kita up di sosial media tak. Jadi yang intinya ini literasi hukum kayak sesuatu yang menjembatani kita bagaimana caranya supaya kita tidak terbawa arus, tidak terbawa ke hal-hal yang buruk di sosial media. Kita dibilang diri tak saja, bukan cuma untuk pribadi, bukan cuma untuk personalnya kita. Tapi kalau misalkan kita tahu nih baik buruknya sosial media, otomatis kita harus ajak juga teman kita kasih tahu itu sembarang aku ini kok tidak baik nih. Begitu tuh kita tarik teman kita, bagaimana caranya kita supaya kita ajak juga teman kita kasih pemahaman juga teman supaya bisa tahu oh ternyata tidak bisa cuma begini karena ada pasalnya, ada aturannya, bisa nanti gara-gara di-upload di aibnya tetangga itu dia di sosial media makanya di pasal pencemaran nama baik ditangkap di polisi. Padahal sayang sekali masih muda. Jadi menurutku saya di usianya kita yang 17 tahun ke atas itu memang kita itu harus pandai-pandai bergaul, pandai-pandai bersosial media, pandai-pandai menggunakan Android, pandai-pandai menggunakan iOS. Tapi jadi contoh media penyalahgunaan media sosial ada yang tahu seperti apa? Ayo katakan. Jadi orang-orang yang menyalahgunakan media sosial itu seperti kasusnya Lesti. Lesti itu kemarin sampai hari ini dia terus banyak hatersnya karena banyak penyalahgunaan media sosial. Oke, misalkan katakan ini Lesti baru-baru ketahuan jam hari gitu. Nah, jam hari siapa yang suaminya. Tapi kan dia tidak mau mengkomunikasikan bahwa dia sudah menikah siri. Jadi kasusnya ini sekarang sudah
mereka melakukan pernikahan siri tidak ngepost ke media sosial. Kita utamanya kasusnya Angka Lesti. Tidak? Tidak. Tidak. Pasti main TikTok, Instagram. Kayak begitu nih contoh-contohnya penyalahgunaan media sosial. Kayak penggunaan yang salah. Satu atau dua kata bersyukur sekali kayak itu kalau ada yang bertanya, terus ada juga yang bisa menyimpulkan materi yang saya bawakan di mata ini karena perjalanan kemarin sama teman-temanku ke sini itu butuh perjuangan sekali. Karena yang harusnya 3 jam jadi 5 jam gara-gara jasa. Yang saya berpikiran berkelahi. Selain itu apa lagi yang kita tahu yang Video-video yang tidak baik ditonton, sama foto yang aurat dibuka tapi di-upload. kasih dulu tahu hapus itu. Jadi kalau misalkan kalian dapat info, apakah kalian akan menyebarkannya atau bagaimana? Sampai jumpa di lain waktu. Dan satu untuk aku, kalau lepas dari sekolah ini, usahakan lanjut ke pendidikan Kak. Ya karena kita di sekolah ini sangat kurang sekali. Yang tertentu saja beberapa orang nih, jadi sangat lanjut saja. Kita keluar dari sini bukan berarti keluar bisa aja kayak keluar pergi dari sini tahu baru lanjut di kuliah. Kita itu pulang untuk kembali. Jadi kalau misalkan dapat buku ilmu banyak, ada gelarmu, harus kembali ke kampusmu sendiri. Karena kalau bukan kau siapa lagi? Kalau dia bilang jorong selayan, ampagnya ditte naik kolej. Benar juga kita naik kolej. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, jadi saya akhirkan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan sosialisasi penyuluhan media sosial dan literasi hukum. Sebelum kita langkah lebih jauh media sosial dan literasi hukum, teman-teman perlu tahu apa itu media sosial. Sebelum saya menjawab apa itu media sosial, mungkin dari teman-teman bisa menjawab apa itu media sosial. Jadi menurut saya media sosial itu alat komunikasi dan media hiburan yang memerlukan akses internet. Oke, jawaban dari teman-teman tadi saya tambahkan, media sosial adalah salah satu sarana sosialisasi masyarakat melalui internet atau dunia maya. Dalam media sosial itu ada macam-macam media sosial. Mungkin teman-teman bisa sebutkan macam-macam media sosial itu. Macam-macam media sosial itu yang pertama ada Facebook, yang kedua ada WhatsApp, Instagram, itu juga banyak lagi.
Dalam menggunakan media sosial pasti ada dampak positif dan negatifnya. Coba bisa disebutkan dampak positif dari media sosial tersebut. Yang saya tahu itu dampak positifnya itu dapat memperoleh kabar terbaru. Itu adalah salah satunya. Saya tambahkan lagi, dampak positif dari media sosial ialah bisa menjaga tali persaudaraan kita, keluarga serta teman. Misalnya ada keluarga kita yang jauh, teman kita yang sudah pindah sekolah atau kuliah. Sarana meningkatkan kreativitas. Di dalam media sosial juga kita bisa meningkatkan kreativitas keahlian kita dalam bidang virtual atau online. Sarana mendapatkan uang. Seperti teman-teman mungkin mau menjual sesuatu, menjual HP, tentang menjual HP, menjual HP di Facebook atau Instagram atau WhatsApp. Bukan dampak positif saja dari media sosial, tetapi media sosial ini mempunyai dampak negatif. Mungkin begitu banyak dampak negatifnya, tetapi kita sebutkan salah satunya saja. Mungkin dampak negatif dari media sosial. Yang saya tahu mungkin cyberbullying. Cyberbullying itu salah satu cyberbullying, karena media sosial ini sebut saja yang mungkin media sosial ini kan cyberbullying, salah satunya cyberbullying. Yang satunya lagi interaksi secara tatap muka itu cenderung menurun, membuat orang kecanduan terhadap internet, membanyak terakses data-data, membuat resiko penyebaran konten negatif. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan penggunaan internet. Di berbagai bidang kehidupan termasuk penggunaan media sosial. Berdasarkan data UNESCO yang dikutip dari Kominfo tahun 2019 itu menunjukkan bahwa 4 dari 10 orang di Indonesia sangat aktif menggunakan media sosial. Seperti Facebook itu memiliki 3,3 juta pengguna, WhatsApp memiliki 2,9 juta pengguna, dan media sosial lainnya. Selaras dengan data Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia dikutip dari Kompas tahun 2018, pengguna internet Indonesia lebih dari 50% dari jumlah penduduk dari Indonesia atau sekitar 153 juta orang Indonesia. Berarti sebagian orang Indonesia ini sudah menggunakan media sosial. Berdasarkan data tersebut, angka penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia sangat begitu tinggi. Mungkin teman-teman tahu sejak kapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE sudah pertama kali diundangkan. Mungkin teman-teman tahu Di tahun 2014 ada mohon maaf salah Undang-Undang ITE itu sejak tahun 2008, tetapi pelaksanaannya itu pada tahun 2009. Masih banyak masyarakat tuh yang belum sepenuhnya memahami. Kalian mahasiswa ini yang akan seperti apa sebagai apa sebagai nanti di masyarakat bisa sosialisasi tentang undang-undang ITE ini supaya masyarakat bisa mengerti tentang penggunaan undang-undang ITE ini. Kasus terakhir itu adalah 3 ibu yang mengadakan kampanye hitam Jokowi, menyebarkan hoaks tentang Jokowi. Mereka terjerat undang-undang ITE. Sebelumnya juga pernah terjadi kasus guru sekolah yang terkena jerat undang-undang ITE karena menyebarluaskan pelecehan seksual yang dilakukan kepala sekolah kepadanya. Alih-alih jadi korban, justru si guru ini menjadi tersangka. Kasus pelanggaran undang-undang ITE, juga kasus Ratna Sarumpait, kasus yang sangat besar itu pada saat itu, dan Ahmad Dhani yang diproses di pengadilan. Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan penyebaran berita palsu atau hoax. Di media sosial ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu berita kejahatan. Sebagai kenyataan bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma-norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kurangnya literasi hukum membuat masyarakat tidak sadar bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum. Tidak pemberian ganti rugi menurut hukum perdata. Kasus-kasus bullying, contohnya lewat media sosial, dapat menyebabkan dampak psikis kepada korban. Namun banyak dari orang tua yang tidak memberikan penjelasan kepada anak-anak mereka dengan benar karena keterbatasan pengetahuan dalam hal komunikasi lewat media sosial. Dengan demikian, anak-anak pun menjadi tidak tahu dan kurang bijak dalam menggunakan media sosial. Meskipun banyak anak-anak muda perkotaan yang sudah dapat memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif.
Tidak jarang dalam interaksi dengan menggunakan media sosial akan menimbulkan konflik. Grup-grup WhatsApp yang memang dibentuk dalam melancarkan komunikasi antar anggota menjadi medan peperangan baru para anggotanya. Akibatnya kurangnya kefasihan dalam berolah bahasa media sosial. Sebagaimana diketahui bahasa tulis dan bahasa lisan tentu berbeda. Dampaknya pun juga berbeda dengan para komunikasi. Oleh karena itu ada hal yang perlu diperhatikan dalam hal aktivitas online yang dilakukan ini. Jangan sampai ada yang dilakukan dalam komunikasi online menjadi hal yang berbenturan dengan etika komunikasi dan hukum sehubungan dengan adanya undang-undang ITE. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Coba jelaskan urgensi pendidikan literasi hukum media sosial bagi kami Pak. Oke, mungkin ada lagi. Ketika kita membagikan atau mengirim foto dan video yang berbau pornografi, apakah ada undang-undang yang mengatur, dan kalau ada tolong dijelaskan. Pertanyaan tadi yang urgensi. Oke, urgensi pendidikan untuk para siswa. Mengingat pentingnya literasi media, maka upaya penyadaran akan hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah. Hal ini seperti yang telah dilakukan di banyak negara maju. Pendidikan literasi media sudah menjadi agenda yang penting dengan memasukkannya ke dalam satuan kurikulum pendidikan. Caranya itu dengan memasukkan satuan kurikulum pendidikan. Di tengah gempuran media massa saat ini, proses belajar mengajar di sekolah untuk mampu menggambarkan kesadaran literasi media bagi para siswa. Oke, ini tadi undang-undang ITE. Jawabannya itu ada, karena di Indonesia sendiri undang-undang ITE itu sudah tahun 2008 dan pelaksananya itu sudah tahun 2010. Tentunya pada tahun 2016 terjadi pada tahun 2016 pada saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta itu begitu panas karena persaingan antara Basuki Cahayapurnama dengan Anies Baswedan yang begitu panas membuat cenderung kasar dan minim etika. Kalah Basuki Cahayapurnama dalam kontes pilgub yang kemudian berujung pada vonis penjara terhadap Ahok atas kasus penghinaan terhadap agama justru memunculkan tindak persekusi. Pada 10 Januari hingga Juni 2017 tercatat 87 kasus persekusi terjadi. Tentunya sejak Juli 2017 polisi aktif bergerak. Tidak sedikit pelaku tindak negatif menggunakan media sosial diproses secara hukum. Dua simpul yang telah ditangani polisi yaitu kelompok Seraken dan Muslim Cyber Army. Penangkapan itu berimbas positif tidak juga karena sebagian masyarakat awam mungkin melihat tindakan pemerintah terlambat. Tidak banyak yang sadar sebetulnya ada 3 hal yang sedang dan sudah dijalankan pemerintah menyasar dari hulu hingga hilir, yaitu edukasi literasi digital, pendampingan berkelanjutan pada komunitas, dan penegakan hukum. Mungkin itu saja. Sebelum kita menutup penyuluhan dari literasi hukum ini, saya ingin menutupnya. Rendahnya literasi media sosial dalam masyarakat digital menjadi salah satu pendorong maraknya dampak negatif penggunaan internet seperti informasi hoax, pelanggaran privasi, cyberbullying, konten kekerasan, dan pornografi dan adiksi media digital. Kondisi tersebut mendasari Jepang, negara-negara Asia Tenggara, dan organisasi pendidikan, keilmuan dan kebudayaan PBB UNESCO untuk memberikan perhatian khusus terhadap literasi media sosial bagi keluarga dan masyarakat pendidikan. Sekedar berpaling ke belakang, kondisi terburuk media sosial di Indonesia terjadi sejak Pilpres 2015. Saat itu kampanye yang berseliweran di dunia maya dengan kata-kata kunci yang terus diulang untuk membangkitkan histeria massa. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bisa menyempatkan waktunya bergabung dalam penyuluhan ini. Mudah-mudahan informasi yang bisa saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman untuk mengimplementasikan ke masyarakat nantinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, mohon maaf sebelumnya kenapa saya ngumpulin kalian untuk malam ini, karena saya ingin memberikan informasi tentang bersosial media tanpa terjerat hukum. Nah,
Jadi aku mau tanya kepada teman-teman kalian, aku ingin tanya, kalian tahu nggak sosial media seperti apa? Jadi media sosial itu adalah salah satu sarana sosialisasi masyarakat melalui internet atau media massa atau media maya secara virtual. Jadi contohnya teman-teman kalian ingin bersosial media, teman jauh kalian bisa melalui HP, laptop atau komputer. Aku mau nanya teman kalian, jadi apa macam-macam sosial media itu? Ada yang tahu seperti apa? Silahkan. Instagram, Ya, Telegram, ya, Snapchat, oke. YouTube. Oke, baik. Ada yang bisa nambahkan? Saya Kak. Ya, silakan. WhatsApp, YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Nah, baik teman-teman sekalian, yang baru saja disebut oleh teman kita, saudara kita, macam-macam media sosial itu udah benar. Sekalian juga bahwa dampak positif dan dampak negatif bersosial media itu sangat penting bagi di kehidupan masyarakat. Jadi sekalian udah tahukah atau bagaimana dampak positif dan dampak negatif itu bersosial media? Jadi dampak positifnya itu mudah memperoleh kabar terbaru tanpa mengetahui, tanpa mengenal jarak. Dan dampak negatifnya itu interaksi secara tatap muka cenderung berkurang dan tersebarnya video-video yang tidak senonoh. Oke teman-teman, jadi sekalian yang saya sampaikan tadi itu tolong dipahami karena itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat di zaman sekarang. Dan kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan pengguna internet di berbagai bidang kehidupan termasuk pengguna media sosial. Berdasarkan data UNESCO yang dikutip dari Kominfo 2019 menyimpulkan bahwa 10 orang dari Indonesia sangat aktif menggunakan media sosial, termasuk Facebook itu memiliki 3,3 juta pengguna di media sosial. WhatsApp dengan jumlah 2,9 dan penggunaan Instagram 1 jutaan lebih. Jadi teman-teman di sini saya ingin infokan bahwa bermedia sosial itu sangat penting dan jangan sampai kalian itu termasuk dan melanggar ketentuan bermedia sosial karena Undang-Undang Informasi yang Transaksi Elektronik atau ITE sudah diundangkan sejak tahun 2008. Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami bahwa berkomunikasi dengan menggunakan media sosial juga terjerat hukum. Kasus terakhir 3 ibu yang mengadakan kampanye hitam Jokowi menyebarkan berita hoax, dan disitulah mereka terjerat undang-undang ITE pencemaran nama baik. Oke teman-teman sekalian, adakah yang ingin bertanya sebelum saya menutup pertemuan kali ini? Tidak ada Kak. Oke baik, untuk kali ini sekian dan terima kasih atas waktunya dan semoga kita bisa berjumpa dan kembali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.